Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita boleh kembali berkumpul pada hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum masuk ke dalam penyembahan, mari kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu untuk berdoa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, siapkan hati kami. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa sejenak kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas seluruh kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan. Di segala macam apapun Tuhan situasinya, Engkau terus menyertai kami Tuhan. Di sepanjang hidup kami Tuhan, kami selalu melihat kebaikan-Mu Tuhan. Kami selalu merasa terberkati Tuhan akan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan. Inilah segenap hati kami Tuhan. Kami ada datang padamu Tuhan. Bukan semata-mata hanya karena hati kami, tapi karena Engkau Tuhan. Bukan hanya karena kesenangan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan yang ada sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita pujikan dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
satu pujian untuk-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan menaikkan banyak pujian untuk-Mu Tuhan. Berikan kami semangat Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua yang percaya katakan ada sukacita pada pagi hari ini. Boleh kita pada hari ini mengeluarkan semua beban kita yang terjadi pada minggu hari ini. Kita mau bersenang-senang, kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Boleh semua tangannya di atas sambil bertepuk tangan seperti ini. Katakan hari ini harinya Tuhan. Boleh tepuk kanan kirinya, boleh bilang katakan hari ini hari Tuhan. Boleh tepuk kanan kirinya. Let's go. Memuji
pujian mungkin dari Bapak Ibu terlebih dahulu. Saya persilahkan.
Haleluya. Sungguh persembahan pujian yang sangat memberkati kita semua. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita persiapkan, kita nyanyikan satu pujian, Tuhan Kau berikan cintamu. Berlipat-lipat kali ganda dalam setiap kehidupan kita sesuai dengan janjinya. Sebentar lagi kita akan dikuatkan lebih lagi oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau siapkan hati kita, biarlah firman Tuhan itu senantiasa menerangi setiap jalan kita, sehingga kita boleh senantiasa dikuatkan oleh firman-Nya untuk menjalani kehidupan kita. Penghibur
selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Sekali lagi katakan, Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya Engkau menjadi pengharapan buat kami, penolong dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Bahkan Engkau memberi kemenangan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Engkau telah menolong kami, menghantarkan kami kembali di tempat ini untuk kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Ini semua adalah kasih anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Tuhan Yesus, inilah segenap pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian ini Tuhan boleh menjadi tumpah harum di hadapan Engkau, boleh menyukakan Engkau ya Bapa. Terlebih-lebih Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami, sukacita kami Tuhan, dan di dalam pengiringan kami akan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, jikalau sebentar kami kembali akan dikuatkan oleh firman-Mu, mari Tuhan Yesus, Engkau berikan kami hati yang mau dididik Tuhan, hati yang mau ditegur Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh taat dalam setiap kebenaran Engkau ya Bapa, sehingga perjalanan hidup kami Tuhan semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau, semakin hari semakin boleh menyukakan Engkau Tuhan, semakin hari semakin boleh menjadi berkat hormat bagi kemuliaan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan buat hamba-Mu yang Kau percayakan untuk membentangkan isi hati Engkau Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau saja yang berkata-kata melalui hamba-Mu ya Bapa. Kami juga menyerahkan buat hamba-Mu yang telah mengajak kami di dalam memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Engkau memberkati mereka Bapa, baik leader, singer, pemain musik Tuhan. Biar hamba-hamba-Mu yang masih muda ini Engkau pakai luar biasa Tuhan, untuk menjadi alat buat kemuliaan Engkau ya Bapa. Engkau memberkati kerinduannya Tuhan, apa yang menjadi cita-citanya Tuhan Engkau nyatakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Dikau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Ya, tidak usah berlama-lama, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya beri judul Kebangkitan yang Mengubahkan. Kita akan baca di Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama, kita duduk saja. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-7 mulai.
yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Nah, ini adalah ucapan dari Tuhan Yesus waktu mau disalib. Ya. Kita tahu kematian itu bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Walaupun kita sudah percaya sama Tuhan, yang namanya kematian itu mengerikan. Ya. Sangat-sangat mengerikan. Tidak dipungkiri Tuhan Yesus pun belum ditangkap, waktu berdoa itu juga merasa ketakutan. Ya. Merasa ketakutan. Sebagai jiwa manusianya merasa ketakutan, ya. Tuhan Yesus sampai berkata, cawan ini, biarlah cawan ini jauh dari aku, ya, lepas dari aku, jangan sampai saya yang Tuhan, kalau bisa, seperti itu. Tapi Tuhan Yesus sangat gentleman, ya, dia mengerjakan secara sempurna. Kematian dapat membuat ketakutan, bahkan keputusasaan. Ya. Dan Tuhan hadir ke dunia ini karena Dia tahu sengat kematian itu sangat mengerikan. Makanya Tuhan mengerjakannya secara sempurna. Ya. Dan Tuhan sendiri mengerjakan hal itu, dia prepare-nya itu kalau kita belajar tentang tentang kematian, tentang pengajaran, semua itu Tuhan itu memeta-metakan, ya, memeta-metakan istilahnya pengajarannya Tuhan sampai dia mati di kayu salib itu semua dipetakan sama Tuhan. Hal itu semua terjadi, ya. Hal itu semua terjadi. Tuhan menggiring pengajarannya itu tentang bagaimana dia nanti menggenapi firman-firmannya. Untuk apa? Itu untuk mengakhiri sengat dari kematian. Nah, kenapa? Di Roma pasal 6 ayat 23, sengat kematian adalah akibat dari dosa. Nah, bagaimanakah sengat itu bisa tidak ngefek lagi terhadap kehidupan manusia, yaitu Tuhan harus bangkit. Nah, ya, Tuhan harus bangkit. Dan kebangkitan tersebut itu merupakan suatu perubahan, ya. Perubahan. Terkadang perubahan didapatkan dari hal-hal yang tidak mengenakkan, tapi Tuhan lakukan itu, ya. Tuhan lakukan itu untuk semua manusia, bukan untuk murid-muridnya saja. Ataupun waktu itu kita tahu murid Tuhan, ya, yang sepengetahuan kita kan cuma 12 murid itu. Enggak, banyak, ya, banyak sekali. Kita membaca di kitab Injil, murid Tuhan Yesus itu banyak sebenarnya. Cuma yang sebagai rasul itu waktu itu 12. Dan di satunya bunuh diri itu Yudas Iskariot, ya, harus digantikan. Tapi murid Tuhan Yesus yang tertulis di kitab Injil itu sangat banyak. Dan yang dikerjakan Tuhan itu tidak hanya relevan di murid Tuhan Yesus, tetapi semua orang, bahkan sampai saat ini, bahkan untuk selamanya. Ya, itu
perubahan yang Tuhan kerjakan. Perubahan itu bukan merupakan hasil. Ya. Kita sebagai manusia pasti pikirannya kita berubah, kita kepenginnya itu nerima hasil saja. Ya. Kadang kita ini tidak mau prosesnya, kita mintanya hasil. Nah, perubahan itu bukan hasil, tetapi perubahan itu adalah proses. Ya, proses. Banyak orang salah kaprah tentang suatu perubahan, ya. Banyak terjadi konflik, bahkan tidak sedikit banyak yang mundur karena salah kaprah, ya. Nah, poin-poin tentang kebangkitan Tuhan yang mengubahkan. Kita akan masuk di poin-poinnya. Yang pertama, di Injil Lukas pasal 24 ayat yang 13 sampai ke 24. Di situ berbunyi, kebangkitan mengubahkan keputusasaan menjadi pengharapan. Nah, ini prosesnya. Yang pertama, yaitu setelah Tuhan Yesus wafat, murid-murid ini merasa putus asa. Ya. Kenapa? Murid-murid mempunyai harapan bahwa Tuhan Yesus ini ada untuk membangkitkan atau membebaskan bangsa Israel. Ya, itu harapan murid-murid Tuhan, ingin bangsa Israel bebas. Tetapi yang terjadi apa? Tuhan Yesus sendiri ditangkap, disiksa dan disalibkan. Di situ di situ murid-murid mengalami putus asa. Ya. Tapi kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa kematian bukanlah suatu akhir, ya, melainkan awal pengharapan yang kekal. Itu, ya, itu bukti. Nah, itu yang membuat murid-murid ini menjadi lebih percaya kepada Tuhan, ya. Itu metrai suatu kebangkitan, ya. Kebangkitan mengubahkan keputusasaan menjadi suatu pengharapan. Kalau misalkan Tuhan waktu itu tidak bangkit, tidak ada ceritanya Tuhan Yesus sampai sekarang. Tetapi Tuhan Yesus bangkit. Itu yang membuat istilahnya gongnya di situ. Ada pengharapan baru yang datang. Yang pengharapan yang lebih lagi, ya. Kenapa? Kalau misalkan Tuhan Yesus tidak bangkit, pengajaran Tuhan Yesus itu akan mubazir. Tetapi dengan adanya kebangkitan Tuhan, pengajaran Tuhan itu akan membuat suatu pengharapan yang baru muncul. Itu yang pertama, kebangkitan mengubahkan keputusasaan menjadi pengharapan. Yang kedua, di Lukas pasal 24 ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Di sini berbicara tentang kebangkitan mengubahkan iman yang padam menjadi iman yang berkobar-kobar. Kematian mampu memadamkan semangat. Ya. Kita mungkin ada beberapa kita sudah menghadapi kehilangan, ya, kehilangan orang yang orang yang dekat dengan kita, mungkin orang tua, mungkin pasangan kita, ataupun orang yang sangat istilahnya sangat-sangat
spesial bagi kita. Kalau kita kehilangan, apalagi tentang kematian, pasti kita akan sedih, gelau, merasa kehilangan. Semangat kita akan semangat, tidak ada semangat lagi waktu itu. Sama seperti murid-murid Tuhan, mereka semangatnya padam, ya, semangatnya padam. Nah, waktu Tuhan bangkit, beda ceritanya, ya, beda ceritanya. Semangat mereka berkobar-kobar. Waktu Tuhan hadir, ya, waktu Tuhan bangkit dan hadir di depan mereka, semangat mereka menjadi berkobar-kobar. Nah, kita bawa ke saat ini, kondisi saat ini kita. Bagaimanakah kehidupan kita saat ini? Apakah kehidupan saat ini kita merasa ini kok hidup saya ini stuck ya, nggak semangat, ataupun sekarang saya ini merasa kok emosian. Nah, ataupun kita ini tidak bisa keluar dari zona-zona yang kita ini, yang adem, anyep gitu ya. Apakah kita sekarang mengalami hal seperti itu? Nah, kita harus introspeksi. Ya, introspeksi. Kalau tadi malam komsel di rumahnya Bu Jum sudah diterangkan, kita harus melekat pada Tuhan. Bukan kita semakin dekat dengan Tuhan, tapi kita harus semakin melekat. Nah, hal itu kita harus introspeksi. Kalau kondisi kita sekarang adem, anyep gitu kayak bahasa Jawanya, anyep, kita ini merasa stuck, nggak ada terobosan baru, nggak ada semangat. Hidup saya kok gini-gini aja ya, kok nggak ada perkembangan yang signifikan, ataupun saya ini kok merasa kok nggak dapat hasil apa-apa ya, kerja ya gitu, usaha saya kok seperti itu ya. Nah, kita harus introspeksi. Apakah iman kita redup? Nah, itu yang bisa menilai, yaitu diri kita sendiri. Apakah saya ini melekat sama Tuhan atau kita jauh? Walaupun kita percaya sama Tuhan, kalau kita nggak melekat sama Tuhan, kita akan menghadapi hal seperti itu. Ya, kita harus bangkitkan. Karena apa? Segala sesuatu ini Bapak Ibu boleh renungkan atau boleh dipikirkan bahwa melekatnya kita kepada Tuhan itu, Bapak Ibu boleh ukur waktu dulu-dulu dengan saat ini. Kalau kita saat ini kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih melekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan, rasakan perbedaannya. Waktu dulu kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, bagaimana? Pasti ada perbedaan, ya. Pasti ada perbedaan, ya. Jangan dianggap remeh melekatnya kita dengan Tuhan ini. Kalau kita hanya biasalah bangun tidur, aktivitas. Habis aktivitas ya sampai malam kita tidur lagi. Berbeda dengan kalau kita ini ada waktu-waktu khusus, ya, terserah Bapak Ibu gunakan untuk lebih melekat dengan Tuhan.
mengadakan waktu luang untuk Tuhan itu jauh lebih membuat suatu gairah baru, ya, gairah baru itu saya bisa rasakan waktu itu, ya. Kalau saya dengan istri saya ada, kalau sore gitu doa bareng, ya memang biasa gitu ya. Kita doa ya biasa, kita doa pagi kadang bareng biasa. Tetapi yang membuat ngefek itu waktu kita menjalani aktivitas itu sangat-sangat berbeda. Berbeda dengan kalau kita nggak pernah meluangkan waktu. Ya. Terkadang istri sampai ngomong, ya, paling Koko ini kalau emosian waktu nggak jarang doanya. Itu kalau sudah mulai kendor itu kadang istri saya mengingatkan, Koko ini paling emosian, bad mood itu mulai kendor. Dan itu saya boleh introspeksi, mungkin iya. Kadang pola pikir kita mulai istilahnya semrawut gitu ya. Saya diingatkan kembali sama istri saya. Itu boleh Bapak Ibu rasakan sendiri, ya. Itu yang kedua, harus ada perubahan, yaitu iman yang padam menjadi iman yang berkobar-kobar. Itu. Yang ketiga, di Injil Lukas pasal 24 ayat yang 31. Di situ berbicara tentang ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, di sini bahwa kebangkitan mengubahkan paradigma atau pikiran kita kepada paradigma Tuhan. Ya. Kebangkitan mengubahkan paradigma kita jadi paradigmanya Tuhan. Pikiran kita menjadi pikirannya Tuhan. Ya. Kematian, dalam hal ini kematian iman, mampu menutup segala pemikiran, pola pikir kita, dan kebanyakan akan membuat kita terbawa dengan arus dunia. Ya. Ini yang terkadang kita rasakan pada saat-saat ini. Saat kematian iman, ya, iman kita mulai redup, itu mampu menutupi segala pola pikir dan kebanyakan kita akan terbawa arus dunia. Untuk itu Tuhan harus bangkit, membukakan paradigmanya Tuhan yang memampukan kita supaya kita tetap bisa bertahan. Itu yang Tuhan kerjakan. Ya. Kalau Tuhan tidak bangkit, pola pikir itu masih kita yang lebih besar, lebih mendominasi. Ya. Tapi karena Tuhan bangkit, segala paradigma itu Tuhan yang mendominasi. Ya. Itu. Nah, ini ya, kadang-kadang kita punya pikiran ya. Mungkin Bapak Ibu kalau di rumah pernah istilahnya gibah gitu ya. Atau bertanya-tanya mungkin sama pasangannya atau orang tua. Pernah bertanya-tanya, kok misalkan si A itu loh padahal nggak percaya sama Tuhan, kenapa kok diberkati, kenapa kok usahanya lancar, kenapa kok karirnya kok melesat tinggi, sedangkan kita kok gini-gini aja.
Pernah enggak seperti itu? Nah, kita dalam pikiran kita, saya enggak iri terhadap orang itu, tapi kok gumun, orang itu kok bisa karirnya lebih tinggi, kok penghasilannya, kesuksesannya kok lebih besar, padahal dia tidak percaya sama Tuhan. Nah, terkadang kita pernah punya pikiran seperti itu, tetapi di sini kita belajar, itu pola pikir kita sendiri, paradigma kita. Nah, walaupun kita ngomong, saya enggak iri, tetapi kalau diambil garis besarnya, itu merupakan iri hati kita secara manusia. Ya, walaupun kita enggak ngomong itu iri, tetapi secara garis besar itu giring kita pada iri. Nah, paradigma dari Tuhan berbeda dengan pola pikir kita. Tuhan memberikan pandangan, yaitu Tuhan memberkati kita secara cukup, bukan secara berlebihan. Ya. Tuhan memberkati kita secara cukup. Kalau kita kepingin lebih sukses, ngomong ke Tuhan. Ya, ngomong ke Tuhan aja. Nanti Tuhan akan mengukur kita. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan pernah punya pikiran orang itu di luar Tuhan kok lebih sukses dari kita ya. Enggak. Tapi mungkin saat ini takaran kita, mungkin saat ini seperti ini. Jangan mengukur dengan orang lain. Ya, jangan mengukur dengan orang lain. Tapi ukurlah dengan kemampuan kita. Kemampuan kita, takaran kita cuma segini untuk saat ini. Nah, kalau mau lebih, adakan target dalam kehidupan kita. Ya, adakan target. Mungkin saya tahun 2026 pengen seperti ini. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya kepingin target 2026 seperti ini. Ya, seperti buat proposal gitu ya kepada Tuhan ya. Saya kepingin target seperti ini karena seperti ini. Tuhan tolong bukakan jalan. Tuhan tidak mungkin menolak proposal kita asal kita ini benar, ya, benar dalam konteks apa? Tidak menjalankan hal-hal yang menurut pola pikir kita, tapi pola pikirnya Tuhan. Ya, terkadang Tuhan akan menghadapkan suatu kesulitan, kesukaran dalam menghadapi semuanya. Itu Tuhan memang mengizinkan kita untuk menghadapi. Supaya apa? Kita akan mendapatkan hasil sesuai yang Tuhan, kita berikan proposal kepada Tuhan. Itu akan realisasi. Ya, jangan pakai pola pikir kita. Saya kepingin Tuhan, saya kepingin 2026 punya target seperti ini. Misalkan saya kepingin beli mobil Tuhan. Saya akan misalkan buat usaha saya seperti ini. Dan Tuhan tolong kehendaki. Tiba-tiba kita enggak begitu lama kita utang ke bank, utang pinjol. Nah, itu karepe dewe. Nah, tapi biarlah proses Tuhan membukakan jalan kita untuk menghadapi suatu hasil yang kita
pingini. Itu. Memang proses itu sangat sukar, ya. Sangat sukar. Tetapi Tuhan akan izinkan hal itu supaya kita mampu meraih target tersebut. Itu harus gunakan pola pikirnya Tuhan. Harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jangan kita pakai pola pikir kita, nanti Tuhan yang akan bekerja. Tidak. Tapi Tuhan inginkan, yaitu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita, semuanya akan kita yang menjalankan, bukan Tuhan yang menjalankan. Itu baru target kita akan realisasi. Yang keempat, di Injil Lukas pasal 24 ayat 38 dan 39, di sini berbunyi, kebangkitan mengubahkan dari keraguan-raguan menjadi suatu kepastian. Terkadang input dari firman Tuhan mampu menimbulkan keraguan-raguan. Apalagi waktu itu Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada murid-murid, ya. Dan pada akhirnya Tuhan wafat di kayu salib. Terkadang murid ini ragu. Loh, katanya anak Tuhan Yesus akan bangkit. Tapi kok mati? Katanya Tuhan Yesus akan membebaskan. Kan harapannya seperti itu. Mati. Nah, ini yang menjadi keraguan-raguan. Ya, sama seperti kita. Terkadang apa yang disampaikan hamba Tuhan, ya, dalam khotbah maupun dalam pengajaran, kadang dari kita banyak yang ragu-ragu, ya, banyak yang ragu-ragu. Apalagi kita nggak pernah melihat Tuhan secara langsung seperti murid-murid. Terkadang kita jadi ragu-ragu. Enak waktu itu, ya, waktu Tuhan ada, Tuhan bangkit, murid-murid tahu, ya, Tuhan, murid-murid tahu. Nah, sedangkan kita bagaimana? Kita punya Roh Kudus, ya, kita punya Roh Kudus yang bertugas dalam diri kita untuk memastikan apa yang kita dapat, ya, apa yang kita dapat dari Tuhan, semua dipastikan. Ya. Gak tahu caranya Roh Kudus bagaimana dalam kehidupan kita, tapi itulah kerjaan hasil karya dari Roh Kudus yang mampu memastikan apa yang kita dapat, yang kita inputan yang kita dapat, yang kita nggak ngerti dan menjadi ngerti dan pasti. Itu tugasnya Roh Kudus. Ya. Banyak mungkin Bapak Ibu lihat di TikTok, di sosial media, banyak sekali orang-orang hamba-hamba Tuhan kan ngomong, oh, tahun 2026 kita akan menghadapi resesi seperti ini. Baiknya Bapak Ibu harus seperti ini. Pernah lihat? Kalau mungkin mbak-mbak mungkin nggak lihat kan, nggak pakai HP. Tetapi pasti kita pernah, ya, yang suka bermain sosial media pasti tahu. Kalau orang awam mendengar hal-hal seperti itu, mosok. Ataupun ada hamba Tuhan yang ngomong tentang seperti ini, mosok. Nah, kalau orang awam mesti ngomong gitu, ya. Nah, bagaimana kita menyikapi pemberitaan, pekabaran seperti itu? Yaitu tugasnya Roh Kudus, ya, tugasnya Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus kalau
berkobar dalam diri kita. Walaupun kita mendapatkan perkabaran yang sejelek apapun, hati kita ini masih mampu bertahan. Ya. Itu tugasnya Roh Kudus dalam diri kita. Ya. Apapun yang dikatakan hamba-hamba Tuhan, semuanya difilter sama Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita tetap memberikan suatu kepastian bahwa penyertaan Tuhan masih ada. Ya, itu tugas Roh Kudus. Untuk itu Bapak Ibu harus tetap beri makan Roh Kudus dalam diri kita. Ya, tetap beri makan. Jangan biarkan Roh Kudus jadi padam dalam diri kita. Yang terakhir, di sini kebangkitan mengubahkan ketakutan menjadi keberanian. Kebangkitan Tuhan memberikan kemampuan kepada murid-murid Tuhan yang awalnya takut. Ya, awalnya takut. Karena apa? Tahu gurunya ya, ditangkap dan disalibkan. Sebagai murid pasti takut secara psikologis. Ya. Secara psikologis takut. Tapi kebangkitan Tuhan mengubahkan segalanya. Yang awalnya takut sehingga berani untuk menampilkan Tuhan yang dalam diri kita, diri murid-murid untuk melanjutkan tugas dari Tuhan. Sama dengan diri kita. Mungkin saat ini kita ini kayak merasa takut. Ya, merasa takut. Kan saya sendiri dulu sebelum saya berani untuk bawa renungan, saya juga takut. Saya juga takut. Ya. Tetapi itu tadi kembali lewat masukan-masukan ya dari orang tua mampu membuat suatu ketakutan jadi keberanian. Sama seperti Tuhan. Ya, sama seperti Tuhan. Membuat murid-muridnya yang awalnya takut menjadi berani. Hasilnya apa? Salah satunya Petrus. Ya, kalau kita baca di ensiklopedi ataupun jurnal-jurnal yang ada, Petrus mampu membuat 3.000 orang percaya kepada Tuhan dalam pelayanannya. Itu. Nah, awalnya dia banyak orang yang temperamen, ya. Petrus itu orang yang temperamen, gampang sekali emosi, pikirannya pendek, tetapi Tuhan ubahkan semuanya itu sebagai alat dan dia mampu membuat 3.000 orang percaya kepada Tuhan. Itu, ya. Ketakutan Tuhan. Waktu Saulus awalnya sebagai panglima, dia membunuh banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saat ditangkap Tuhan, apakah Paulus tidak takut? Takut. Ya, secara psikologis pasti takut. Tetapi Tuhan pakai Paulus dengan keberaniannya. Ya, banyak sekali membuat orang percaya. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita punya Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Jangan sampai kita padamkan roh
Ya. Eman. Ya, eman. Emannya gimana? Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus kita dan bangkit. Semuanya itu dilakukan, kalau orang biasa aras-arasen, moh gitu ya. Tapi Tuhan mengerjakan secara gentleman, secara luar biasa. Dan itu untuk menebus dosa kita, bahkan sampai keturunan-keturunan kita. Itu adalah privilege ya, privilege bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kebangkitan Tuhan memampukan kita untuk hidup dalam kekudusannya Tuhan. Itu yang diminta Tuhan, supaya kita hidup kudus sesuai yang Tuhan minta, dan mengikuti Tuhan dengan hati yang takut akan Dia. Ya, supaya kita bisa berdampak bagi sesama dan bisa menunjukkan kasih kepada sesama. Walaupun hal itu susah. Ya, walaupun itu susah dan sulit, kebangkitan Tuhan Yesus telah mengubah hidup kita dan memberikan kekuatan untuk menjalani semua. Nah, itu tugas kita. Kita harus hidup kudus dan mengikuti Dia. Ya, memang sulit Bapak Ibu, ya, memang sulit. Tapi Roh Kudus dalam diri kita mampu memberikan kekuatan bagi kita, ya. Itu. Jadi memang suatu perubahan dalam diri kita dibutuhkan, ya, dibutuhkan supaya apa? Kita ini tidak sama seperti pribadi yang dahulu, tetapi semakin, kalau bahasanya sekuler itu terupdate terus ya, terupdate terus, ya, sama seperti firman Tuhan. Walaupun Alkitab ini, Alkitab yang kita baca itu ada dari dulu, waktu kita masih belum lahir sampai sekarang sama. Kan tidak mati, ya, tidak mati, sama seperti diri kita. Ikut Tuhan pun harus ada suatu perubahan-perubahan sesuai apa yang dunia ini, dan itu yang memampukan kita. Ya, sama seperti HP. Kalau HP nggak ada update-nya akan tertinggal. Tetapi kita punya Tuhan. Kita update setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Dan itu akan mengubahkan kita untuk menjadi pribadi yang bertahan, baik di saat kondisi yang tidak menentu saat ini. Itu. Ya. Sekian dan terima kasih. Kita akan kembali menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Walau 1000 rebah.
Sungguh kami mengucap syukur pagi ini untuk setiap firman yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu Bapa. Engkau Allah yang senantiasa setia dalam kehidupan kami. Allah yang penuh dengan kasih. Engkau sudah menganugerahkan keselamatan bagi setiap kami Tuhan, melalui penebusan-Mu di kayu salib. Dan Tuhan sudah memberikan pengharapan yang baru melalui kebangkitan-Mu Tuhan. Mari Bapa, teruslah mengerjakan setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami boleh menikmati pengharapan baru karena kebangkitan-Mu. Dan kami boleh Tuhan senantiasa dituntun dalam setiap kebenaran firman-Mu. Dituntun setiap langkah kami karena Roh Kudus yang terus mengerjakan kehidupan kami Bapa. Mari Tuhan, biarlah kami terus menyerahkan segenap hidup kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam pimpinan Tuhan. Karena kami tahu Bapa, setiap pimpinan-Mu mengerjakan kebaikan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih, mampukan kami untuk kami boleh terus mengoptimalkan setiap Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, memimpin kami, menguasai hidup kami, bahkan menuntun setiap langkah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu tidak berlalu sia-sia, namun boleh memberkati setiap kami, membawa kehidupan kami semakin diperbaharui dari hari ke hari. Terpujilah nama-Mu Allahku, memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat buat setiap kami pagi ini Tuhan. Memakai kehidupannya semakin hari semakin indah di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya Bapa. Apapun yang menjadi kerinduannya, Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Allahku, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang mengingatkan akan setiap kita dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bangkit, iman bangkit, semuanya bangkit. Jadi untuk kemuliaan nama Tuhan, kita persiapkan persembahan kita pujikan dengan satu pujian, anak Allah Yesus namanya, sebab Dia hidup. Menyucikan, akan mati.
mengembalikan berkatnya dengan berkat yang melimpah ruah dan berlipat-lipat kali ganda dalam setiap usaha pekerjaan terlebih melayani Tuhan. Adapun warta gereja seminggu mendatang nanti sore di cabang Triharjo jam 5 sore ada ibadah. Hari Senin komsel di rumahnya Ibu Suwaji jam 6 petang sampai selesai. Hari Selasa untuk kaum pria GPT Sidang Jemaat Gunungan diundang oleh kaum pria GPT Triharjo supaya cepat mengelis namanya karena yang di Indrio juga harus menyiapkan berapa orang yang hadir begitu. Nanti berhubungan dengan Bapak Wiyarno. Hari Selasa ada juga nggih. Hari Selasa tetap ada di cabang Longian jam 6 petang sampai selesai. Hari Rabu kita kembali juga beribadah cabang Mojougu jam 6 petang sampai selesai. Hari Kamis ada ibadah kaum wanita di tempat ini jam 6 petang sampai selesai. Hari Jumat kita kembali tempat ini ada doa lawatan Bapak Ibu jam 6 petang kita kembali di tempat ini. Hari Jumat ada doa lawatan Roh Kudus. Mari kita semua yang ada waktu dan tidak punya kepentingan hadir di tempat ini kembali bersekutu dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan bersama lawatan Roh Kudus. Hari Sabtu ada ibadah kaum muda jam 6 petang sampai selesai tempat ini. Hari Minggu pagi kita kembali jam 7 ada ibadah dan minggu depan ada tamu dan dilanjutkan jam 7:30 ada ibadah anak sekolah minggu. Doa pagi dimulai hari Rabu jam 3:30 sampai selesai. Menara doa setiap selesai ibadah setiap minggu dipersilakan anak muda remaja kembali jam 10 pagi untuk mengikuti menara doa, mencari hadirat Tuhan lagi. Jadwal pelayanan Minggu 26 April 2026 worship leader Meme, singer Vita, Kesia, dan Tasya, LCD Naila, kolektan Bu Sri dan Bu Ipon Yuyun, Pak Firman Tuhan, Bapak Wiyarno, Lighting AB. Demikian untuk warta gereja seminggu mendatang dan saya mengucapkan selamat datang
yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Ada nggih? Ibu ya. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri. Shalom, selamat pagi semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin memperkenalkan diri saja, kita jangan panjang lebar karena waktunya. Mungkin saya juga baru beberapa kali mengikuti kebaktian di tempat ini. Nama saya Aswat Harnevar Denis. Untuk sementara tinggalnya di oh ya, kalau nama panggilannya diambil nama tengahnya karena kepanjangan nanti lupa diingat. Nama tengahnya, nama panggilannya Never. Okay. Untuk asalnya mungkin sudah kelihatan dari wajahnya, dari kepribadian kami asalnya dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Untuk sementara ini kita tinggalnya di daerah desa Madureso, di Madureso Asri ya. Untuk kalau di sebelah ini ibu saya mungkin beberapa hari yang berlibur ke sini, jadi datang menjenguk kita sebagai anak, jadi mungkin tidak lama juga di sini. Mungkin besok atau lusa sudah kembali ke Nusa Tenggara Timur seperti itu. Ya mungkin saya tetangganya Ibu Yuni, Pak Sildon, anaknya yang ibu lagi. Maaf ya Mbak Ria, belum tua sudah dipanggil ibu. Mbak Ria seperti itu. Jadi mungkin kami baru beberapa kali mengikuti kebaktian di sini karena kami baru menempatin rumah di Madureso itu dari bulan Juli tahun kemarin. Tapi karena sebelum sudah menempati di sini, namun kami dulunya berjemaat di Sidotopo, daerah Kenjeran, ya, GSJ PDI Firman Hayat. Dulu kita berjemaat di sana. Jadi setelah Natal terakhir kemarin, Desember kemarin, ya baru kami sekalian pamitan karena kondisi jarak yang begitu jauh. Jadi kalau kita mau setiap minggu ke sana membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam karena kendala juga kecil, sering sakit kalau jalannya pagi-pagi sekali. Sama juga seperti di sini, kita masuknya jam 7. Jadi kurang lebih jam 5 kami dari sini. Pergi pulang, setiap kali pergi pulang si kecil langsung sakit, gak masuk sekolah karena berangkatnya harus subuh-subuh. Jadi kami pamit waktu bulan Desember, akhirnya Januari, karena bertanya-tanya sama Mbak Yuni, Pak Sildon, bahwa kita gerejanya dekat-dekat sini saja supaya bisa hadir setiap minggu. Ya mungkin sebelah ini namanya Veronica Graciana, anak kita yang pertama. Jadi ini di sebelah mama mau ngomong sebentar, perkenalkan. Memperkenalkan nama saya, ini ya. Oh iya. Nama
nama saya Ibu Marta. Ya. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Veronica Gresiana Tenis, biasanya dipanggil Grace. Saya baru datang dari Jakarta juga. Oke, sekian dan terima kasih. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Mari. Sebelum kita doa berkat Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman untuk laporan keuangan Paskah. Untuk pemasukan yang Paskah kemarin 6.850.000 dan pengeluarannya ini dari konsumsi dan segala macam dari Jumat Agung dan Paskah itu sebesar 4.772.500 dan saldo yang ada itu 2.127.500 Bapak Ibu. Nanti saldonya akan kita akumulatifkan waktu doa kepenuhan dan Pentakosta Bapak Ibu. Itu saja, sekian dari pengumuman dari saya, terima kasih. Habis ini kaum bapak kumpul dulu ya, soalnya besok Selasa ada undangan di Indrareja. Mari kita akhiri ibadah ini, kami undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama, kita masuk di dalam doa. Syukur dan terima kasih Bapa kami di dalam surga. Akhir ibadah ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Tuhan Allah kami yang ajaib, yang terus menolong hidup kami sampai hari ini. Dan kami percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang kekal selama-lamanya akan terus memberikan kekuatan buat setiap kami. Sampai semuanya Bapa boleh kami jalani, dan itu semuanya Pak pada akhirnya sampai pada kesudahannya dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami telah diberkati oleh Tuhan melalui ibadah ini, baik melalui puji-pujian, penyembahan, persembahan kurkom Bapak Ibu, juga nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, ada bagian-bagian kami kerjakan, yang kami kerjakan, dan Roh Kudus akan pimpin setiap kami, sehingga kebangkitan ini Bapak boleh menjadikan kekuatan buat setiap kami, mengusir segala keraguan, ketakutan, dan kami akan bersama-sama dengan Tuhan, menatap hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan, dan nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan di dalam kehidupan kami sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau memberkati persembahan yang telah dipersembahkan pada pagi hari ini Bapak. Engkau kuduskan persembahan ini sehingga boleh menjadi berkat untuk pelayanan di gereja kami ini Bapak, dan melalui persembahan ini kami segenap sidang jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Pelan-pelan Tuhan telah melayani kami, baik leader, singer, pemain musik, kolektan, penerima tamu, LCD, soundman, hamba menyampaikan firman.
Juga setiap pelayanan telah dikerjakan pada pagi hari ini. Mari Bapa, Engkau memberikan kekuatan, hikmat daripada Tuhan untuk pelan-pelan ini sehingga hari-hari mendatang boleh melayani kami lagi dengan indah dan melalui pelayanan ini nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih, kami serahkan Bapak Gembala kami yang saat ini ada pelayanan. Mungkin Indrareja Bapak, mari sertai hamba-Mu ini boleh sampai ke rumah-Mu dalam keadaan selamat, tak kurang satu apapun. Demikian juga Bapak mempertemukan kami dalam jam-jam ibadah sepanjang pekan yang ada. Kami serahkan baik komsel Bapak, juga perayaan Paskah kaum pria Bapak, Engkau menolong dan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih pada pagi hari ini juga kami serahkan saudara kami saat ini yang kami bawa doa untuk Ibu Marsaji yang saat ini dia putus asa dengan penyakitnya. Mari Bapak Engkau menolong dan juga dalam pemulihan kesehatan baik Bu Mun, Ibu Lope, Bapak Amos, Ibu Patmi, Ibu Ranti, Ibu Munasih, Ibu Parti, Bapak Freddy, demikian juga Bapak kesehatan baik Mbah Radi maupun Ibu Mardi Bapak, mari Engkau menolong pada pagi hari ini. Baik Ibu Marsaji maupun pemulihan kesehatan beberapa saudara kami yang kami sebutkan saat ini Bapak, juga yang tidak kami sebutkan, yang ada di dalam setiap hati kami sidang jemaat-Mu. Mari Bapak kami mohon belas kasihan daripada Tuhan. Karena itu Bapak dengan segala kerendahan hati kami bawa doa kami. Kami panggil nama-Mu Bapak, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kasih kuasa Tuhan menjamah memberikan pertolongan. Melalui pertolongan ini Bapak, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih juga kami serahkan beberapa saudara kami yang baru beribadah bergabung dengan kami Bapak. Mari Engkau memberkati Bapak Never Bapak maupun putrinya Bapak Surgawi, Engkau menolong dan memberkati. Demikian juga Ibu Marta yang beberapa hari mungkin akan kembali ke NTT Bapak. Mari Engkau menyertai dalam perjalanannya tutup bungkus dengan darah kuasa Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, hal Tuhan tidak berkenan dan boleh sampai NTT dalam keadaan selamat tak kurang satu apapun. Dan suatu saat mungkin Bapak bila Tuhan mengendaki akan bertemu kami kembali Bapak dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing selesai ibadah ini, baik rumah dekat maupun jauh. Mari Tuhan Engkau menyertai setiap kami, Engkau melindungi setiap kami, sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, bertemu dengan anggota keluarga mungkin ada di rumah Bapa dengan sukacita daripada Tuhan. Karena itu Bapa, mari kuduskan tangan kami, kuduskan setiap kami. Engkau ulurkan tangan Bapa penuh kuasa dan berkat untuk memberkati dan menjamah kami selesai ibadah ini. Haleluya. Mari kita angkat hati dan tangan kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selesai ibadah ini, pulanglah dengan sejahtera, dengan membawa berkat, kasih, anugerah yang turun dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang memberkati serta menyertai baik di dalam rumah tangga, di dalam hidup nikah kudus, di dalam pekerjaan, di dalam pengiringan, terlebih di dalam pelayanan, menyertai dari pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan